Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Dalam pembahasan kita dalam mengkaji kitab Makanatut Tarimin Dar Arifin, kita teruskan pelajaran kita dan rutinitas kita. Disebutkan bismillahirrahmanirrahim, wa yuqal innahu dakhala fi waqti Sayyidina Idrus wa Syekh Ali wa kana al-Hasan al-Bakri ya'rif man dakhala alaihi min tarim walau dakhalu alaihi 10,000. Masyaallah. Ada salah satu orang ahli tarim itu, beliau bernama Masya Allah Syekh Hasan al-Bakri. Hasan al-Bakri, beliau mengetahui siapapun yang masuk ke kota Tarim walaupun 110.000 orang, walau 10,000. Masya Allah ya, ilmu pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para aulia sangat banyak, termasuk karamah ya yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu adalah kasyaf ya. Kasyaf ya, kita sering mendengarkan kasyaf, oh ini wali kasyaf, ini wali kasyaf ya. Apa maknanya kasyaf itu? Jadi setiap hati seseorang itu ya, kalau banyak maksiat ataupun ghaflah, apalagi lalai, rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya dan ibadah itu sedikit, lama kelamaan nanti ada hijabnya, ada tirainya. Jadi mata hati kita mempunyai mata, seperti kepala kita mempunyai bisa melihat hati kita sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak diketahui ataupun tidak dilihat ataupun tidak didengar oleh organ tubuh kita yang hissi, yang bisa kita, yang punya kita. Nah, hati juga punya telinga, hati juga punya mulut, hati juga punya mata. Nah, karena sering ataupun berlapis-lapis ya, lalai kita, lupa kita dari Allah, maksiat kita apalagi, itu kena hijab. Seakan-akan hati kita buta, seakan-akan telinga hati kita tuli, seakan-akan lidah hati kita itu bisu. Na'udzubillahi min, dan itulah orang kufar. Disebutkan di Quran, lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adan la yasma'una biha, dan lain sebagainya. Ya. Nah, kasyaf ini, mata hati mereka sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka bisa melihat sesuatu yang gaib. Ada banyak cerita-cerita para wali. Ada seorang, banyak cerita, misal Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad. Abdullah bin Alwi al-Haddad, saya beratib ada pernah ini mengasih gambaran kecil ya, dari kasyaf itu apa sih ya, pembukaan Allah kepada mata hati dan telinga hati dan lisan hati agar untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Ya. Abdullah bin Ali al-Haddad dalam suatu hari dalam salah satu rohahnya beliau di kota Tarim, di Al-Hawi di Tarim. Nah, itu beliau buta dari umur kira-kira 6 tahun. Beliau dibutakan sama Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan mata hati beliau. Mulai kecil sudah jadi orang, Masya Allah. Umurnya beliau 80 ya. Tidaklah ada para habaib sada alawiyin yang paling lama duduk dalam kedudukan maqam qutbiyah selain Imam Haddad dalam kelamaannya beliau 50 tahun kira-kira 50 tahun atau 60 tahun lupa saya. Nah, duduk dalam maqam qutbiyah, beliau ketika salah satu rohahnya itu ada salah satu hadirin orang Tarim. Itu adatnya orang Tarim kalau ada majelis taklim dibagikan kopi ataupun susu ya, tapi yang seringnya kopi ya. Ketika dibagikan kopi tersebut, subhanallah, dari para hadirin, satu dari para hadirin kretek. Abdullah ada kretek di hati ya, terlintas di hati dia ya. Lisan hati dia mengatakan apa? Abdullah Haddad ini wali besar, tapi ya apa ya, menjadi orang alim. Kok bisa jadi orang alim ya? Ya apa bacanya? Ya apa baca kitabnya, murojaahnya, kok bisa jadi wali? Masa sih jadi wali orang ini? Suudzon sama wali ya, berprasangka jelek sama, naudzubillahi min, ya, dijaga hati kita jangan sampai suudzon sama seorang wali ya. Kalaupun kita tidak boleh suudzon sama orang biasa, apalagi kepada orang yang baik, orang yang dalam zahirnya itu baik, para asatid, para ulama, para habaib, apalagi para aulia. Bahaya ya, racun itu, racun untuk hati kita. Kalau hati kita kena racun, waduh, di-covidkan nanti ya, naudzubillahi min dzalik. Nah, Abdullah Haddad, subhanallah, kasyafnya beliau gimana? Ketika dia yang kretek suudzon tadi sama Abdullah Haddad ingin meminum kahwanya, kopinya,
ya fulan, wahai fulan, ente jangan minum dulu, ente lihat kopinya ente, gelas ente, apa cangkir ente, finjan, syuf finjanak, syuf ente lihat cangkir ente, ada lalatnya, fi dzubab, ada lalat ya, lalat, ada lalatnya, jangan minum. Dilihat ada lalatnya, subhanallah. Kemudian Abdullah Haddad mengatakan ente celupkan, itu sunnah, ya kan? Kalau kita minum subhanallah, kalau subhanallah ada lalat kepingin renang, ya masuk ke air kita, susu kita, ya kesian makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan langsung diambil, celupkan dulu, itu sunnah. Celupkan dulu karena salah satu dari sayapnya, kan dua sayapnya, salah satu dari sayapnya itu mengandung obat, yang satunya lagi mengandung apa, penyakit. Nah, yang tidaklah ada ya lalat yang renang di minuman kita kecuali yang jatuh duluan itu sayap yang penyakit. Nah, paham ya? Ketika ente celupkan, hilang penyakitnya dengan obat yang sayap satunya. Itu sunnah. Kata Nabi Muhammad SAW ada hadisnya. Ente sebelum minum ente celupkan dulu, ente ambil, ente minum. Oh subhanallah, dia malu, dicelupkan, diambil, diminum, minta maaf sama Haddad. Oh sameh, nah ya Habibullah Haddad, ente minta maaf karena suudzon sama antum. Nah, ini kasyaf. Apakah Habibullah Haddad mendengarkan keretakan hati orang tersebut? Tidak. Telinga beliau tidak mendengarkan, tapi telinga hati beliau mendengarkan apa tidak? Mendengarkan. Nah, ini adalah kasyaf. Itu adalah makna. Ini sedikit dari makna kasyaf. Nah, Syekh Hasan Al-Bakri ini dari ilmu kasyafnya beliau mengetahui siapapun, berapapun orang yang masuk tarim, walaupun 10.000 dia mengetahui fulan bin fulan, masya Allah, dalam ilmu kasyafnya beliau, masya Allah, sangat mulia. Wal Habib Ahmad Al-Muhdar kana ya'rifu ad-dakhil alaihi min tarim walau dakhalu alaihi 500 wa kana min awradihi kulla yawm ya tarim wahlaha, ya tarim wahlaha. Al-Habib Ahmad Al-Muhdar ini ada seorang habib karismatik di kota Guereh, ya, di kota Doan. Nanti antum kalau ziarah ke Doan jangan sampai lupa ke kota Guereh, Guwairoh, ya. Kuwait di apa nore, ya, Guwairoh. Tapi kalau orang Tarim, orang Hadramut baca ngomongnya itu Guere, ya, Guere, kayak simping, nah, gitu ya. Ini Guere. Nah, Ahmad Al-Muhdar tinggalnya di Guere. Masya Allah, pemandangannya sangat indah sekali. Doan kelihatan semua. Bukit tinggi, ya, bukit tinggi. Kuburannya beliau di situ. Habib ini salah satu ulama karismatik. Manaqibnya sangat panjang, karamahnya sangat banyak dan lain sebagainya. Beliau mempunyai salah satu anaknya itu siapa? Al-Habib Muhammad Al-Muhdar yang di kota Surabaya. Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Tahu ya? Tahu kan? Orang Surabaya, dekat Ampel. Nih, Ampel Gubah itu. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini abahnya, Ahmad Al-Muhdar. Itu beliau mengetahui siapapun orang yang masuk ke kota Tarim. Walaupun beliau bukan di kota Tarim, tidak tinggal di kota Tarim. Beliau di rumahnya. Yang masuk kota Tarim hari ini fulan bin fulan, walau dakhalu alaihi 500. Walaupun ya jumlah bilangan yang masuk ke kota Tarim 500 orang, beliau tahu satu persatu. Sangat mulia orang yang masuk ke Tarim. Jadi bukan maknanya apa? Bukan kota biasa. Ya, bukan kota biasa, ya. Jadi seseorang yang masuk ke kota Tarim bisa mulia karena dia memasuki tempat yang mulia. Makkah, Madinah. Kenapa kok bisa mulia? Ya, karena ada Ka'bah, karena ada Rasulullah SAW dalamnya. Ya, Palestina, ya, Masjidil Aqsa. Kenapa kok mulia? Rasulullah pernah singgah di sana. Jadi tidaklah ada kemuliaan ya, dalam suatu tempat ataupun pakaian ataupun barang kecuali tempat ataupun sesuatu tersebut ada berkesinambungan, berhubungan dengan sesuatu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala, para aulia. Makanya ada ini, oh ente sholat di sini. Ini Habib fulan mesti kalau datang sholat di tempat ini. Orang-orang rebutan sholat di situ. Kenapa? Barokah, husnudzon di hati. Nah, jadi orang yang masuk Tarim jadi mulia, dikenali oleh para wali ini. Syekh Hasan Al-Bakri, Syekh Habib Ahmad Al-Muhdar mengenali orang yang masuk Tarim. Mereka jadi mulia, dikenal para orang-orang yang mulia karena masuk ke tempat yang mulia. Jadi sangat mulia sekali kota Tarim ini. Nah, makanya, masya Allah. Dan termasuk rutinitas doanya beliau disebutkan di sini. Setiap hari beliau mengatakan ya Tarim wahlaha, ya Tarim
wahalaha, ya Allah wahai kota Tarim dan penduduknya, wahai kota Tarim dan penduduknya, wahai kota Tarim dan penduduknya. Dalam salah satu guru kita mengatakan ini penting ya, ini mungkin kalau nggak tahu kita rezeki kita apa enggak. Orang yang ingin pergi ke Tarim kemudian tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak wirid ini ya, setiap hari ya Tarim walah, ya Tarim walah, ya Tarim walah, ya Tarim walah. Ini disebut-sebut Fakih Muqaddam, Abdullah bin Ali al-Haddad, Syekh Bakar bin Salim, Ahlu Zambal, Al-Furat, wa Akdar, lain sebagainya. Disebut, nanti keretakan di hati kita, sebutkan nama-nama mereka ya, ya Tarim walah 100 kali, bismillah, 50 kali setiap hari, bismillah ya. Nggak tahu kita rezeki kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kita istiqomah ikut sama Habib Ahmad Al-Muhdar, tiap hari baca ya Tarim walah, kita disampaikan hajat kita untuk ziarah ke kota Tarim. Alhamdulillah, ini sangat kemuliaan kepada untuk kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat mereka, bisa melihat menziarahi para kubur-kuburan mereka dan lain sebagainya. Nah, wa kana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yaqul, ini Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, dihafalkan. Ini syekh fatahnya, guru pembukanya Habib Ali Al-Habsyi. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mempunyai guru yang sangat banyak guru beliau, tapi guru murabbi beliau yang membuka hati beliau, menjadikan beliau wali yang besar adalah Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Disebutkan dalam salah satu qasidahnya yang ma'ruf, kita hafalkan, wa min kutbil mala Al-Attas Abi Bakar akhatul kas wala hadli bihil asrar rabbi faj'alna minal akhyar. Itu kan Allahu itu. Nah, wa min kutbil malal Attas Abi Bakar akhatul kas wala hadli bihil asrar rabbi faj'alna minal akhyar. Qasidahnya Habib Habsyi memuji guru pembukanya beliau ya, Abu Bakar bin Abdullah Attas. Beliau mengatakan apa? Beliau dimakamkan di kota Huraidah ya, di kubahnya Habib Saibur Ratib. Jadi Saibur Ratib kenal ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Saibur Ratib Al-Attas, itu beliau dikubur, ada tabutnya ya di kubah. Antum kalau masuk kubahnya pinggir kanan, masuk itu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas juga. Kanan antum itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu beliau mengatakan apa? Man ta'at alaihi sirah yaji ila Tarim. Siapa yang hilang darinya as-sirah ya, thariqah yang baik ya, jalan hidup yang lurus, mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti thariqah Bani Alawi, dia tidak mempunyai akhlak yang baik, dia tidak istiqamah dalam ibadah, suka maksiat, jarang tobat ya, malas mencari ilmu dan lain sebagainya, hilang darinya sirah salafun saleh, sirah kehidupan manakibnya ya, aktivitasnya, amal perbuatan baiknya para salafun saleh itu hilang darinya. Yaji ila Tarim, pergi inti ke Tarim, inti tabung uang inti untuk pergi ke kota Tarim. Mau tidak mau kita bakal kembali kepada kita, manakibnya mereka, sejarah hidup mereka, barokah mereka, kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkatnya mereka ya, kepada jalannya yang jalan yang lurus, sirat salafuna as-saleh ya, barokah ya, hadir cuma ziarah saja bisa dikembalikan kepada jalannya para salafun saleh. Man dha'at alaihi sirah ila Tarim, Masya Allah. Ini kalamnya beliau, saking begitu mulianya kota Tarim. Kemudian qala Habib Abdullah bin Husain bil Faqih, ini ulama yang dalam pertemuan yang kemarin ya, Habib Abdullah bin Husain bil Faqih mengatakan, idza asbahatid dunya amya fatarim ashwa ay adha tubsir syai'. Nah, ini bahasa lahjah Tarimnya seperti itu. Adha tubsir syai'. Kata beliau mengatakan, kalaupun, dan ini perkataan ini ya ikhwan, kita saksikan sendiri, kita percaya dengan perkataan beliau. Apa maknanya? Idza asbahatid dunya, kalaupun dunia sudah menjadi, masuk dalam waktu pagi sudah menjadi amya itu buta. A'ma itu apa? Rahada rajulun a'ma, ini adalah seseorang yang buta ya, tidak bisa melihat dan memandang. Apabila semua dunia ini buta, maknanya apa? Banyak maksiat, banyak fitnah, banyak malapetaka, banjir di mana-mana, corona di mana-mana, kematian di mana-mana ya, sakit yang tidak jelas di mana-mana, zina, khamr, liwat dan lain sebagainya di mana-mana, sudah petang, sudah buta, dunia tidak bisa melihat ya,
Fatarim Ashwa adha tubsir syai'. Akan tetapi kota Tarim Ashwa itu dalam lahjah Tarim, bahasa Tarimnya ini, bahasa Tarimnya itu Ashwa itu gini loh. Bahasa Indonesianya apa? Gini. Kir ya, bahasa Jawa ini kir ya. Ya, ini pemirsa ini wong Jawa kabeh insyaallah mengerti artinya ya. Kir itu buta satu, ataupun dia tidak buta, mungkin sakit ataupun uratnya ada yang Allah yusalimna bila Allah itinal afiyah, insyaallah Allah memberi kita keselamatan ya, kesehatan. Apa dia bisa buka dia? Ada teman kita seperti itu, cuma satu tapi bisa lihat apa enggak? Oh, rezeki yang masya Allah, alhamdulillah masih bisa melihat walaupun dengan satu mata. Kalaupun dunia sudah buta, Tarim masih bisa melihat. Ya, maknanya seperti itu. Walaupun banyak fitnah, banyak malapetaka, banyak bencana di dunia semua, Tarim masih banyak kenikmatan, masih banyak kesehatan, masih banyak barokah dalam kota Tarim. Seperti yang sudah kita lihat semenjak perang zaman ya, tidaklah ada kota yang paling aman ketika perang Yaman sebelum 6 tahun yang lalu kira-kira seperti kota Tarim. Masya Allah, mungkin kekurangan bensin ataupun naiknya keperluan hidup seperti beras dan lain sebagainya, bensin dan lain sebagainya. Akan tetapi seakan-akan kita tidak dalam peperangan. Walaupun seperti kita bahas pada zaman ini, ketika zaman-zaman corona, ya, semua dunia kena corona, Tarim kenanya paling akhir. Kota Yaman dengan bisa kelam secara global, Yaman terakhir negara ya yang dimasuki COVID corona. Dan Tarim paling akhirnya dari kota Yaman. Saya menututi di sana. Saya sebelumnya 3 minggu saja ya, orang-orang pakai masker, tidak keluar rumah, banyak yang meninggal, mungkin ada juga ya, Allah wa'alam ada apa enggak, tapi saya melihat mungkin ada. Saya pernah merasakan dulu soalnya di Tarim 2 minggu tidak bisa hirup, tidak bisa merasakan makanan. Ada emang, tapi harus jaga-jaga, tawakal sama Allah subhanahu wa ta'ala, dijaga wiridnya, dijaga adkarnya, insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma 3 minggu setelah itu sampai sekarang tidak ada orang pakai masker di kota Tarim. Dia takut corona ente, takut sama corona ya, pakai masker. Kalau di sini tidak pakai masker kena polisi 200.000 rupiah. Itu perbedaannya. Dunia sudah buta, Tarim masih melihat. Sekir ya, kirnya itu sudah istimewa sudah ya, dibanding dunia-dunia yang lain, Indonesia, Eropa dan lain sebagainya ya. Sampai sekarang insya Allah dikasih barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak selain makna ini ya, bahwasanya Tarim itu walaupun ya dalam kefakiran negara tersebut, tidak jelasnya negara tersebut karena tidak ada presiden, tidak ada apa, tapi masih ada ketenangan di sana, masih ada kenyamanan hidup di sana. Walaupun kita tidak kaya, walaupun kita miskin, masih banyak yang dibutuhkan oleh mereka, tapi mereka malah sudah mendapatkan kenyamanan hati ya, walaupun mereka tidak mendapatkan kenyamanan jasmani. Insya Allah kita diberi barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam mempelajari sirah mereka, mencintai mereka, membahas ilmu-ilmu mereka, membahas kehidupan mereka. Semoga kita termasuk dari golongan mereka dan dikumpulkan kelak di surga firdaus bersama mereka, migari sabiqati ada bala ita bala fitnah wala hisab. Wassallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.